Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, Mbak Dr. Kinkin Yuliati, SP, MSI, CPR, CICS. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan saya, kelompok 2, akan menjelaskan apa saja isi dan alasan mengenai isi paper kami yang berjudul Analisis Naratif Persuasi Seorang Tokoh Agama Islam kepada Masyarakat. Saya di sini tidak sendiri, saya dengan rekan saya yang bernama Muhammad Syahdan Al-Faghifari. Oke, kita langsung aja masuk ke uh, bab 1. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa kami memilih judul penelitian yaitu analisis naratif persuasi seorang tokoh agama Islam kepada masyarakat. Jadi latar belakang dari mengapa kami memilih judul ini tuh adalah karena tokoh agama itu memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tentu saja. Nah, melalui ceramah dan juga dakwah, tokoh agama tidak hanya menyampaikan mengenai ajaran agama, melainkan juga mengenai pengaruh dari pola pikir, sikap, dan juga perilaku masyarakat yang ada di masyarakat sekitar kita. Gitu. Terus juga penelitian dakwah selama ini itu masih banyak membahas isi pesan, sedangkan proses komunikasinya itu sendiri itu masih belum banyak yang diteliti. Jadi alasan singkat mengapa kami memilih judul ini adalah karena kami kelompok 2 ingin mengkaji mengenai proses komunikasi di balik kegiatan dakwah. Tentu saja khususnya mengenai bagaimana seorang tokoh agama itu melakukan persuasi kepada masyarakat melalui pendekatan naratif. Oke, untuk selanjutnya, kenapa kami memilih tokoh agama Islam sebagai orang yang kami teliti? Adalah karena tokoh agama ini dipilih karena memiliki posisi yang strategis di tengah masyarakat. Karena tokoh agama itu berperan sebagai yang pertama ada komunikator, lalu yang kedua ada pendidik, yang ketiga ada pembimbing moral, dan yang terakhir juga merupakan sebuah agen perubahan sosial. Jadi alasan mengapa kami memilih tokoh agama Islam secara singkat adalah karena tokoh agama itu dipilih karena memiliki kredibilitas dan juga pengaruh yang cukup tinggi sehingga sangat relevan bagi kami untuk diteliti dalam kajian komunikasi persuasif sesuai dengan variabel yang sudah kami tetapkan. Oke, selanjutnya adalah mengapa kami memilih persuasi sebagai variabel dari penelitian kami. Nah, itu karena tujuan dakwah bukan hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mengajak masyarakat melakukan perubahan secara sukarela. Jadi, variabel ini tuh dipilih karena 3 hal. Yang pertama itu adalah karena tidak menggunakan paksaan, lalu yang kedua adalah karena membentuk kesadaran, dan yang ketiga adalah karena mengubah sikap dan juga perilaku. Nah, jadi persuasi ini kami pilih sebagai variabel adalah karena sesuai dengan tujuan utama dakwah, yaitu mengajak masyarakat melakukan perubahan melalui komunikasi dan bukan melalui paksaan, kayak gitu. Oke, next. Mengapa kami menggunakan pendekatan naratif atau strategi naratif? Jadi, hal tersebut dilakukan karena manusia itu tuh lebih mudah memahami cerita dibandingkan teori yang bersifat abstrak. Nah, jadi pendekatan naratif
kami pilih karena 3 hal, yaitu yang pertama membangun kedekatan emosional, dan yang kedua itu bisa membantu audiens itu lebih memahami pesan yang ingin kami sampaikan. Terus yang ketiga, karena membuat pesan itu tuh cenderung lebih mudah diingat. Jadi alasan singkatnya adalah karena pendekatan naratif itu, penelitian ini tuh berfokus pada pengalaman dan cerita tokoh agama dalam melakukan persuasi. Oke, selanjutnya adalah kenapa fokus penelitiannya itu. Jadi fokus penelitian kami adalah bagaimana tokoh agama melakukan persuasi kepada masyarakat melalui pendekatan naratif. Penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui apakah persuasi itu tuh berhasil atau enggak, tapi juga memahami proses komunikasi yang terjadi. Nah, alasan singkat mengapa kami memilih fokus penelitian atau menentukan fokus penelitian itu adalah karena kami itu ingin mengetahui bagaimana proses persuasi berlangsung secara mendalam, mulai dari penyusunan pesan hingga hubungan yang dibangun dengan masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya adalah kenapa kami menentukan tujuan penelitiannya mengetahui bagaimana tokoh agama melakukan persuasi kepada masyarakat melalui pendekatan naratif. Jadi tuh tujuan ini kami pilih agar selaras dan juga sejalan dengan fokus penelitian yang telah kami tetapkan, yang tadi udah dijelaskan gitu. Jadi alasan singkatnya adalah tujuan ini tuh dipilih agar penelitian kami dapat menggambarkan secara utuh proses komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seorang tokoh agama Islam yang ada di Indonesia atau yang ada di sekitar masyarakat kayak gitu. Nah, ini adalah bab 2, yaitu kenapa kami memilih konsep persuasi untuk kami teliti. Jadi alasannya itu adalah karena variabel utama penelitian ini itu kan adalah persuasi. Jadi penelitian kami itu berfokus pada bagaimana tokoh agama mempengaruhi masyarakat. Jadi alasan singkatnya itu adalah karena konsep persuasi ini tuh dipilih berdasarkan karena konsep persuasi menjadi dasar untuk menjelaskan proses mempengaruhi sikap dan juga perilaku yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kenapa kami menggunakan komunikasi persuasif? Selain karena tentu saja kami seorang mahasiswa ilmu komunikasi gitu ya, jadi harus meneliti mengenai meliputi apa yang ada di komunikasi itu sendiri. Karena dakwah itu kan merupakan bentuk komunikasi yang memang dirancang untuk mempengaruhi audiens. Jadi alasan singkatnya itu adalah karena komunikasi persuasif ini tuh paling sesuai untuk menjelaskan interaksi antara tokoh agama dan juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Oke, selanjutnya adalah mengapa kami menggunakan teori persuasion as a social skill. Jadi hal ini tuh kami gunakan teori yang bernama persuasion as a social skill ini tuh karena teori ini tidak hanya berfokus pada isi pesan, melainkan juga teori itu memperhatikan hubungan sosial yang dibangun selama proses komunikasi berlangsung. Nah,
teori ini tuh memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu ada audience analysis, yang kedua ada message production, yang ketiga atau yang terakhir ada relational implication. Alasan singkat mengapa kami menggunakan teori persuasion as a social skill ini adalah karena teori ini tuh paling sesuai dan juga bisa menjelaskan keseluruhan proses persuasi yang dilakukan seorang tokoh agama. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah mengapa audience analysis itu penting. Jadi, audience analysis itu kan kami angkat dari 3 komponen utama dari teori persuasion as a social skill ini ya. Jadi, uh, 3 komponen utama itu kami jadikan dimensi untuk penelitian kami. Nah, jadi dimensi yang pertama itu kan merupakan audience analysis. Nah, kenapa sih dimensi audience analysis itu penting? Jadi karena setiap kelompok masyarakat itu tentu saja memiliki karakteristik yang tentunya berbeda. Nah, yang perlu dipahami itu hal ini tuh punya beberapa komponen atau indikator. Jadi yang pertama tentu aja dari segi pendidikan, lalu ada segi budaya juga, ada segi usia, dan juga yang terakhir kondisi sosial. Jadi alasan singkatnya itu adalah karena audience analysis atau dimensi pertama yang kami pilih ini, yang kami tentukan itu bisa membantu seorang tokoh agama dalam menyesuaikan pesan agar lebih efektif diterima. Jadi itu 4 komponen yang ada pendidikan, budaya, usia, kondisi sosial ini tuh merupakan hal-hal yang bisa digali-gali, bisa diteliti lagi mendalam, dan juga termasuk dari bagian audience analisis ini. Nah, selanjutnya adalah dimensi kedua, yaitu message production. Jadi kenapa kami memilih message production ini tuh sebagai dimensi kedua kami, dan kenapa ini tuh penting. Jadi karena keberhasilan persuasi itu tuh tentunya sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian pesan kepada audiens. Nah, jadi alasan singkatnya itu adalah pesan yang baik itu kan harus sederhana dan juga relevan dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi kami memilih dimensi yang kedua sebagai message production selain karena hal ini termasuk dalam apa 3 komponen utama di teori social as a persuasion as a social skill ini, melainkan juga karena tentu saja keberhasilan persuasi itu tuh berhubungan erat dengan si message production ini. Selanjutnya adalah uh, kenapa relational implication itu penting. Jadi relational implication itu juga merupakan dimensi ketiga kami. Nah, jadi kenapa hal itu penting dan juga kami pilih itu karena hubungan sosial yang terjalin turut mempengaruhi tingkat keberhasilan proses persuasi. Jadi, di mana ada suatu proses persuasi itu, tentu saja ada yang namanya hubungan sosial ya, atau yang bisa kita sebut sebagai relational implication. Nah, jadi semakin baik hubungan antara tokoh agama dan juga masyarakat, itu semakin mudah juga pesan diterima oleh audiens gitu atau masyarakat kayak gitu. Jadi di dimensi ketiga ini tuh penting banget juga, relational implication ini penting dan agar pesan itu tuh mudah diterima gitu ya. Oke, next. Kenapa harus ada penelitian terdahulu di bab 2 kami? Nah, hal tersebut adalah karena penelitian terdahulu tentu saja bisa kami gunakan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang udah ada dan
juga menemukan celah penelitian atau research gap. Jadi melalui penelitian terdahulu, peneliti itu dapat mengetahui 4 komponen atau 4 aspek. Yang pertama adalah apa yang sudah diteliti, lalu yang kedua apa yang belum diteliti, yang ketiga bagaimana penelitian sebelumnya udah dilakukan, dan yang terakhir adalah apa perbedaan penelitian yang terdahulu dan juga penelitian yang akan kami lakukan gitu. Jadi alasan singkatnya adalah penelitian terdahulu tentu saja digunakan untuk memperkuat dasar penelitian yang akan kami lakukan atau yang akan dilakukan, dan juga tentu saja menunjukkan bahwa penelitian itu memiliki kebaruan. Jadi nggak yang sama persis dengan apa yang udah ada diteliti sebelumnya. Jadi hal ini tuh penting ditaruh di bab 2 karena biar kami tuh bisa tahu celah penelitian atau research gap dari penelitian yang akan kami lakukan kayak gitu. Nah, terus kenapa juga kami menggunakan 10 penelitian terdahulu sebagai alat penentu research gap kami, yaitu adalah karena semakin banyak referensi yang digunakan, semakin kuat juga landasan penelitian yang dibangun. Jadi kami nggak cuman menggunakan 2 penelitian terdahulu atau nggak cuman menggunakan 5 penelitian terdahulu, tapi menentukan 10 penelitian terdahulu untuk kami gunakan sebagai landasan penelitian yang akan dibangun gitu ya, buat referensi yang akan kami gunakan. Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama, mendapatkan gambaran yang lebih luas. Lalu yang kedua, itu adalah membandingkan berbagai sudut pandang penelitian. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menunjukkan posisi penelitian saat ini. Jadi alasan singkat kami menggunakan 10 penelitian terdahulu adalah agar perbandingan penelitian itu tuh menjadi lebih komprehensif. Jadi itu lebih jelas apa yang ada di penelitian yang udah dilakukan dan juga apa yang ada di penelitian yang akan kami teliti atau yang akan kami lanjutkan gitu. Next. Kenapa penelitian kami ini tuh memiliki novelty? Jadi novelty penelitian kami itu kan kalau untuk penelitian sebelumnya itu berfokus pada strategi komunikasi. Sedangkan penelitian sekarang atau penelitian yang akan kami lakukan itu adalah fokus pada pengalaman seorang tokoh agama. Nah, selanjutnya adalah di penelitian sebelumnya itu lebih fokus pada efektivitas komunikasi, sedangkan penelitian sekarang atau penelitian yang akan kami lakukan itu berfokus pada proses komunikasi. Dan yang terakhir, penelitian sebelumnya itu fokus pada media dakwah, kebanyakan ya mostly. Sedangkan yang penelitian akan kami lakukan itu berfokus pada pendekatan naratifnya. Gitu. Jadi penelitian kami itu kan memiliki novelty atau kebaruan penelitian. Nah, hal ini terletak pada pengalaman subjektif seorang tokoh agama Islam yang masih belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya atau penelitian terdahulu gitu ya. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai apa saja dan alasan untuk bab 3 yang sudah kami susun dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Hana atas penjelasannya. Oke, dilanjut dengan saya. Di bab 3 ini, kenapa menggunakan paradigma interpretif? Karena penelitian ini ingin memahami dan
makna dan pengalaman subjektif informan bukan mengukur sebuah fenomena. Jadi alasan yang kuatnya itu paradigma interpretif dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman, bukan angka. Boleh di next. Kenapa menggunakan pendekatan kualitatif? Karena penelitian ingin, Pak, ingin menggali pengalaman informasi secara mendalam dan utuh. Jadi kalau kita menggunakan secara kuantitatif, hanya berbasis data dan yang kita dapat itu aja. Kecuali kalau penelitian ini ingin menggunakan kualitatif, tentu saja lebih lebih banyak dan lebih menyeluruh. Alasannya pendekatan kualitatif dipilih karena mau mampu menjelaskan fenomena komunikasi yang kompleks. Boleh next? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa menggunakan metode naratif. Karena data utama penelitian ini berupa cerita dan pengalaman yang disampaikan oleh informan. Jadi kita menggali informan secara sopan dan bisa disebut in-depth wawancara ya, in-depth interview. Jadi kan eh, wawancara mendalam gitu. Nah, alasan itu metode naratif dipilih karena sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin memahami pengalaman komunikasi. Boleh next? Nah, kenapa kita menggunakan purposive sampling? Karena tidak semua orang memiliki pengalaman yang relevan dengan topik penelitian ini. Informan dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam kegiatan dakwah. Jadi yang kita wawancara itu benar-benar orang yang turun langsung ke dalam dakwah, orang yang bersangkutan terhadap dakwah, orang yang bisa dibilang itu orang yang bisa berdakwah dan dipercaya untuk berdakwah gitu. Kenapa kita menggunakan wawancara mendalam? Tadi sudah saya bilang kan bahwasannya kita menggunakan metode in-depth interview. Nah, karena teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam. Sama seperti kayak kualitatif, sama sekali sama persis dengan kualitatif yang kita inginkan kan tentang kuantitatif dan kualitatif itu suatu hal yang berbeda. Kali ini kita akan bicara tentang mengapa kita menggunakan in-depth wawancara. Wawancara mendalam dipilih agar informan dapat menceritakan pengalaman secara bebas. Jadi yang kita ajak wawancara itu lebih nyaman, lebih santai, lebih terbuka ke kita karena gak langsung kita tanya to the point. Boleh next. Kenapa paradigma interpretif itu cocok? Karena penelitian berusaha eh, memahami makna bukan mengukur fenomena. Paradigma ini cocok karena penelitian itu satu yang ingin dipahami cara berpikir informan, ya kan? Yang kedua ada cara memaknai pengalaman, karena pengalaman kita banyak, eh, tapi kita tidak tahu makna apa dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga ada cara membangun interaksi sosial. Banyak orang punya teman, punya relasi, tapi tidak bisa berinteraksi. Karena kalau dari kita, misalnya kita nggak kenal sama informan, yang kita buat pertama kali itu cara membangun interaksi sosial kita. Kita bertanya siapa nama Bapak, kita riset. Kalau misalnya kita sudah kenal, kita riset tentang beliau atau background beliau gimana, baru kita melakukan eh, basa-basi gimana Bapak sehat segala macam bla 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 bla. Baru kita masuk ke konteks yang ingin kita jadikan in-depth wawancara. Boleh next. Nah, tadi sudah saya bilang kualitatif dan kuantitatif amat sangatlah berbeda. Kenapa kita tidak memilih kuantitatif? Satu, cerita. Kedua, pengalaman. Ketiga itu makna. Keempat itu interaksi sosial. Nah, penelitian kuantitatif itu lebih berfokus pada angka dan hubungan antar variabel. Sementara penelitian ini berfokus pada yang saya sebutkan tadi.
Nah, peneliti ini tidak membutuhkan pengujian statistik, tapi membutuhkan pendalaman pengalaman informan. Ya, maka dinamakan in-depth wawancara, in-depth interview, begitu. Boleh next? Nah, kenapa kita tidak menggunakan metode fenomenologi? Karena penelitian ingin menggali cerita dan proses komunikasi, metode naratif lebih sesuai dibandingkan fenomenologi. Nah, fenomenologi itu berfokus pada pengalaman hidup secara umum ya. Sedangkan penelitian ini eh, ingin lebih berfokus pada cerita yang disampaikan informan. Gitu, boleh next. Nah, mengapa tidak menggunakan studi kasus? Karena objek utama penelitian adalah cerita dan pengalaman persuasi tokoh agama. Studi kasus ini berfokus pada suatu peristiwa atau kasus tertentu ya. Penelitian ini tidak berfokus kepada suatu kasus, melainkan pengalaman komunikasi. Tuh, boleh next. Oke, berarti ini kita sudah masuk ke bab yang keempat ya, Hana. Oke, kita lanjut kenapa hasil penelitian dibagi menjadi tiga temuan. Karena penelitian ini menggunakan teori uh, persuasion as a social skill. Ketiga, namun tersebut adalah audience analysis. Ketiga temuan itu ada yang pertama ada audience analysis, ada message production, ada relation implication. Nah, pembagian temuan ini mengikuti kerangka teori yang digunakan agar analisis lebih sistematis. Boleh next. Nah, kenapa audience analisis menjadi penting? Karena pemahaman audiens membuat pesan lebih mudah diterima. Masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda yang harus dipahami tokoh agama itu. Yang pertama ada usia, ada pendidikan, ada lingkungan sosial, ada permasalahan masyarakat. Karena nggak semua orang bisa dipahami oleh audiens. Karena nih, sempat saya tanyakan juga kepada yang orang saya wawancara, informan saya, apakah semudah itu untuk kita pahami apa yang disampaikan oleh misalnya orang-orang yang dakwah. Pasti kan orang-orang dakwah juga menjawab pas saya tanya, kita memilih bahasa yang mudah dan nyaman yang sering didengar oleh orang-orang yang mendengar itu, si audiens itu kata informan. Karena kalau misalnya si informan ini menceritakan tentang hal-hal yang berbau narasinya kritik atau apa, pasti kan audiens lebih ke maksudnya apa nih? Jadi si informan itu menyaring kata-katanya lebih dalam dan lebih dipermudah untuk memahami apa yang audiens pahami. Itu, boleh next. Nah, kenapa yang sudah saya sampaikan tadi, kenapa bahasa sederhana digunakan? Karena tidak semua masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang sama. Nah, bahasa yang sederhana meningkatkan efektivitas komunikasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bahwa saya sudah bertanya kepada informan saya bahwasannya menjelaskan kepada audiens itu menggunakan kata yang sederhana, kata yang mudah dipahami, kata yang tidak menggiring ibaratnya. Yang pertama, bahasa sederhana membantu mempermudah pemahaman. Kedua, mengurangi kesalahpahaman. Yang sudah saya sampaikan, mengurangi rasa ingin menggiringnya. Terus membuat audiens nyaman, karena orang yang nyaman itu pasti betah. Ya nggak? Kalau misalkan kita bercerita tentang bla 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 bla, kita nggak paham. Kita juga kayak, uh, udahlah, oke dengerin, kita ngobrol. Nggak nyaman. Dari next. Nah, kenapa tokoh agama menggunakan cerita? Pendekatan naratif mempermudah proses persuasi. Tekankan itu. Nah, cerita ini digunakan karena lebih menarik, lebih mudah dipahami, mudah diingat juga, membangun emosi audiens. Misalkan pada informan ini bercerita bahwasannya dia bercerita tentang dirinya, cerita saat dia masih belajar ilmu agama Islam di suatu pendidikan pondok pesantren yang kita bisa sebut ya. Dia menggunakan ceritanya ini sebagai pengalaman. Nah,
audiens yang merasa relate atau anak-anak santri yang sedang menonton atau yang dulunya bapak-bapaknya menjadi santri, relate, lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Ketika informan ini bercerita tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasulnya, bahwasanya kan itu juga cerita yang Pak dipercaya oleh umat Islam ada, dan itu membangun emosi audiens bahwasanya seorang sahabat Nabi dibunuh oleh ini. Kita merasa, wah, pada zaman itu kalau saya hidup, saya akan bela habis-habisan sahabat Nabi. Saya akan bantu Nabi seperti itu. Really next. Nah, kenapa hubungan sosial sangat penting, teman-teman? Karena komunikasi tidak hanya soal pesan. Hubungan sosial itu menjadi salah satu faktor keberhasilan persuasi. Ingat, keberhasilan persuasi. Komunikasi juga membangun hubungan. Semakin dekat hubungan yang terjalin, semakin tinggi kepercayaan, semakin kecil penolakan, semakin besar penerimaan pesan. Nih, misalkan pada zaman Rasulullah SAW, umatnya itu percaya kepada Rasul karena apa? Karena Rasul itu menjadi umat atau nabi yang paling agung, ya kan? Semakin kecilnya orang mengajak menolak permintaan Rasul seperti sahabatku, tolong ini. Tidak ada penolakan. Semakin kecil penolakan. Lalu semakin besar penerimaan pesan. Diturunkannya wahyu-wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi mudah untuk dipercaya, sifatnya jujur, semakin tinggi kepercayaan umat. Sekarang kita lihat, bahwasanya pada zaman itu tidak ada umat yang percaya tentang adanya nabi baru. Ketika Rasulullah tuh khawatir apakah akan ada yang menjadi pengikutnya. Buktinya sekarang semakin besar tingkat tinggi kepercayaan kita bahwasanya Rasulullah itu ada. Kita boleh next. Oke, berarti ini sudah masuk ke bab 5 ya, Ana ya. Nah, mengapa penelitian ini penting bagi ilmu komunikasi? Penelitian ini menghubungkan tiga kajian komunikasi sekaligus. Tidak main-main. Tiga kajian langsung yang dihubungkan dalam ilmu ini. Yang itu ada, penelitian ini memperluas kajian komunikasi persuasif dalam konteks keagamaan. Soalnya banyak nih anak-anak muda yang terlalu tidak peduli adanya uh, pembelajaran-pembelajaran tentang agama karena mereka bahwasanya sudah gampang lah di sosial media itu banyak, ya kan? Kayak dulu itu peneliti juga kan belajar tentang apa arti dari agama. Makanya peneliti bisa membagi, bisa bercerita kepada informan juga, bisa lebih nyambung juga. Karena nggak mungkin kalau informan yang kita teliti itu, yang kita minta informasinya itu tidak mengerti apa yang kita mau tuju. Karena waktu dulu peneliti ini pernah belajar juga di suatu perguruan tinggi di pondok pesantren. Jadi informan ini lebih terbuka karena kita satu santri, sama-sama menjadi santri. Nah, yang pertama itu udah menambah kajian komunikasi persuasif. Nah, menambahkan kajian komunikasi keagamaan. Banyak kiai-kiai ulama besar bercerita, berdakwah itu menggunakan komunikasi keagamaan. Tidak menyenggol agama satu sama lain, melainkan menyatukan agama yang harus disatukan yang retak. Tuh. Yang ketiga ada menambah kajian komunikasi naratif. Boleh next. Nah, kenapa penelitian ini penting bagi masyarakat? Penelitian ini membantu masyarakat memahami proses komunikasi yang terjadi dalam kegiatan dakwah. Kayak pendakwah ini bukan hanya sekedar dakwah, bukan hanya sekedar ceramah. Dakwah juga merupakan proses komunikasi yang dirancang agar pesan dapat diterima dengan baik. Ada seorang kiai, seorang ulama, seorang habaib, seorang ustadz bercerita, berceramah tentang negara dengan tutur kata yang kasar, tidak sopan, tidak enak didengar, tidak etis untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
itu tidak sama sekali diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu menyampaikan bahwasanya dakwah itu dengan lemah, lembut, sopan, enak untuk didengar, nyaman untuk dinikmati. Banyak sekarang habaib, walaupun konteksnya itu keturunan dari zuriyatir Rasul, tapi dengan tutur katanya itu tidak enak didengar. Mungkin ada orang yang pro dan kontra tentang pembahasan saya. Saya sebagai peneliti hanya menyampaikan apa yang peneliti paham. Jika ada kurangnya, mohon dikoreksi. Jika ada lebihnya, mohon diterima. Karena benar salahnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa di next. Nah, kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah mengapa memilih tokoh agama? Karena yang pertama saya memiliki pengaruh sosial yang besar. Pada zaman Bapak Presiden Joko Widodo dikaitkan dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita bisa melihat lawan-lawan yaitu semakin panik bahwasannya yang digandeng oleh Pak Jokowi itu adalah orang yang berdampak, orang yang dipandang oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Siapa beliau? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah seorang ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang di saat itu digandeng oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-13 ya Hana ya. Nah, lalu kenapa bisa memilih tokoh agama ini? Pengaruhnya yang sangat besar di sosial. Contohnya kita dulu punya forum-forum Islam yang besar yang menyatukan suaranya untuk memilih Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kedua, mengapa kita menggunakan naratif? Karena fokus penelitian ini ada cerita dan pengalaman. Makanya ada in-depth interview, wawancara mendalam. Nah, mengapa menggunakan teori tersebut? Karena paling sesuai dengan proses persuasi. Kalau kita tidak menggunakan teori tersebut, jadi kita tidak pas ya, jatuhnya tidak. eh, Kalau bahasa itu melenceng dari teori kita, dari proses kita. Nah, mengapa menggunakan kualitatif? Sudah saya bilang bahwasannya karena penelitian ini ingin memahami makna, bukan angka. Karena kalau kita pahami itu dari kuantitatif itu kan tentang angka, ya kan? Berapa persen ini, berapa, tidak ada makna yang kita pahami tentang apa yang kita gali, apa yang informasi berikan apa yang peneliti mau, ya kan? Oke, bisa di next sana. Oke, jadi ini udah habis sebenarnya, cuman saya izin sedikit menambahkan di luar dari slide yang ada di PPT. Jadi kenapa penelitian ini tuh diangkat sekarang? Kenapa penelitian kami itu diangkat atau kami teliti sekarang? Jadi penelitian kami itu diangkat karena perkembangan masyarakat itu kan saat ini udah mengalami perubahan yang sangat cepat gitu. Jadi itu masyarakat itu nggak hanya menerima informasi dari satu sumber aja, melainkan juga udah terpapar oleh berbagai media seperti contohnya media sosial, terus juga televisi, internet, dan juga platform digital lainnya. Nah, di tengah banyaknya sumber informasi tersebut, tokoh agama ini tuh masih tetap menjadi atau merupakan figur yang masih sangat dipercaya oleh masyarakat. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa tokoh agama masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk pola pikir dan juga perilaku sosial. Namun, yang menarik bukan hanya isi pesan yang disampaikan, melainkan bagaimana seorang tokoh agama itu tuh bisa atau mampu mempertahankan pengaruhnya di tengah perkembangan zaman. Lalu selanjutnya adalah
mengapa persuasi itu tuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi persuasi itu kan gak hanya terjadi dalam kegiatan dakwah, melainkan juga terjadi di berbagai aspek kehidupan. Nah, contohnya itu tuh misalnya guru ketika mengajar seorang siswa, murid, terus juga orang tua yang menasihati anaknya, lalu ada influencer yang mempengaruhi pengikutnya gitu ya. Jadi sangat berpengaruh dan sangat terlihat bagaimana pentingnya atau bagaimana eh, gimana terjadinya suatu proses persuasi yang berhasil gitu. Artinya manusia sebenarnya selalu melakukan persuasi dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Selanjutnya adalah kenapa ceramah ini tuh kami jadikan sebagai media utama penelitian kami. Jadi hal ini tuh karena ceramah merupakan media komunikasi yang paling sering digunakan oleh seorang tokoh agama. Jadi alasannya adalah karena yang pertama, dapat menjangkau banyak orang atau banyak audiens, lalu interaksi berlangsung secara langsung, dan juga komunikator dapat melihat respon audiens langsung gitu ya. Terus juga yang terakhir adalah pesan itu dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selain itu, ceramah juga menjadi ruang di mana komunikasi persuasif berlangsung secara nyata. Selanjutnya adalah uh, pengalaman tokoh agama penting. Kenapa pengalaman tokoh agama itu penting untuk diteliti? Jadi selama ini tuh masih banyak penelitian yang hanya melihat hasil akhirnya. Sedangkan penelitian kami ini tuh ingin masuk ke dalam proses yang dialami langsung oleh seorang tokoh agama. Jadi karena pengalaman merupakan sumber informasi yang otentik dan juga berasal langsung dari pelaku utama. Nah, melalui pengalaman, peneliti itu dapat memahami proses berpikir komunikator, strategi yang digunakan, hambatan yang dihadapi, dan juga cara mengatasi hambatan tersebut. Untuk eh, refleksi penelitian kami atau hal-hal yang dapat dipelajari, yaitu kita dapat memahami bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal kemampuan berbicara, melainkan juga komunikasi yang efektif itu membutuhkan pemahaman terhadap audiens, kemampuan menyusun pesan, lalu kemampuan bangun hubungan, dan juga kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Jadi komunikasi yang efektif sebenarnya berpusat pada audiens, bukan pada komunikator. Jadi gambaran umum dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan, hasil utama penelitian kami adalah berdasarkan hasil wawancara yang udah dilakukan kepada tokoh agama dan juga masyarakat, ditemukan bahwa uh, keberhasilan komunikasi persuasif itu dipengaruhi oleh tiga uh, komponen utama yang berasal dari teori persuasion as a social skill, yaitu audience analysis, message production, dan juga relational implication. Nah, ketika komponen tersebut saling berkaitan dan juga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebelum penelitian dilakukan, kami mengira keberhasilan persuasi itu hanya dipengaruhi oleh
kemampuan berbicara tokoh agama. Namun, setelah kami melakukan penelitian, itu tuh kami mengetahui bahwa ternyata terdapat 3 faktor besar yang bekerja secara bersamaan. Hmm, Ternyata adalah hasil dari perspektif masyarakat. Jadi, bagaimana respons masyarakat setelah kami wawancara seorang narasumber, kami mendapatkan insight baru. Jadi, respon dari eh, masyarakat itu menyampaikan bahwa pesan itu lebih mudah untuk diterima ketika bahasa yang digunakan itu tuh lebih sederhana. Dan juga ada contoh nyatanya, ada cerita yang relevan, dan juga penyampaian yang dilakukan dengan nyaman. Artinya, masyarakat tidak hanya memperhatikan isi pesan, tetapi juga cara penyampaiannya. Jadi, gimana suatu proses persuasi itu bisa berjalan dengan efektif, itu tentu saja dengan uh, cara penyampaian gitu, cara penyampaian ketika kita atau seseorang itu tuh sedang melakukan persuasi. Jadi bukan hanya isi pesannya, melainkan cara gimana kita menyampaikan sesuatu, cara kita menyampaikan hal-hal yang mempersuasi seseorang gitu. Nah, yang terakhir, hal yang paling menarik dari hasil penelitian. Temuan yang tidak terduga, jadi sebelum penelitian dilakukan, diasumsikan bahwa keberhasilan persuasi itu tuh berasal dari kemampuan berbicara. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan persuasi justru berasal dari komunikasi 3 kemampuan yang udah dari tadi kita mention, yaitu ada audience analysis atau memahami cara tokoh agama memahami audiens, selanjutnya ada message production atau menyusun pesan, gimana pesan itu tuh disampaikan oleh seorang tokoh agama gitu ya, untuk bisa diterima oleh masyarakat. Dan juga relational implication atau membangun hubungan. Jadi, seorang tokoh agama itu tuh nggak serta-merta hanya untuk eh, apa ya, kayak hmm, ceramah aja gitu, kayak ngomong aja gitu, melainkan juga gimana sih dimensi dari relational implication itu penting dalam membangun hubungan interaksi sosial gitu. Nah, ketiga komponen ini tuh saling melengkapi dan juga tidak dapat dipisahkan. Implikasi dari hasil penelitian kami, apa makna dari temuan ini? Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif berpusat pada audiens, bukan pada komunikator. Jadi, singkatnya atau bahasa lainnya adalah komunikasi yang efektif itu bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, tetapi siapa yang paling memahami audiensnya. Gitu. Mungkin hmm, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kelompok 2 eh, dengan paper kami yang berjudul Analisis Naratif Persuasi Seorang Tokoh Agama Islam kepada Masyarakat. Oke, mungkin eh, sekian yang dapat kami jelaskan, yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.
penjelasan dari kami. Hmm, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.